kita akan membahas tentang GGL, hukum Gauss, sama loop listrik. Nah, kan masing-masing anak kan sudah mengerti membuat PPT dan sudah menjelaskan apa sih GGL, apa hukum Gauss, terus loop listrik itu seperti apa. Nah, karena bukunya sudah dibaca, ini Bu Suci tinggal memahamkan atau menambah aja bagi yang sekiranya ada yang nggak paham bisa dipahami. Oke, ini adalah jawaban pembelajarannya. Kemampuan air yang direncanakan itu maksudnya nanti setelah kalian mempelajari GGL itu apa yang akan kalian peroleh. Indikator ini lebih ke apa sih yang dipelajari di materi ini. Nah, sekarang langsung ke GGL listrik. Nah, GGL listrik itu adalah gaya gerak listrik. Jadi gaya gerak listrik itu ada dua pengertian. Ada yang GGL itu adalah garis gaya yang keluar dari muatan positif ke muatan negatif. Jadi kalau misalnya tak buat positif, ini negatif, positif, negatif. Nah, garis gaya yang keluar dari muatan positif ke negatif, jadi garis yang keluar dari sini ke sini. Nah, ini ke sini itu adalah yang dinamakan dengan GGL. Selain itu, GGL itu adalah garis yang ditarik sedemikian hingga arah medan listrik ditunjukkan oleh garis singgung pada setiap titik pada garis tersebut. Nah, kalau yang nomor 2, ini lebih ke ini, gambar ini. Jadi, jumlah garis gaya perlu dibatasi sedemikian rupa sehingga buat medan listrik pada semua titik sama dengan jumlah GGL yang menembus satu satuan luas bidang yang pusatnya pada titik tersebut. Jadi ini misalnya ada bidang A, ini bidang A, bidang B, sama bidang C. Nah, garis yang menembus bidang ini, garis ini yang menembus bidang yang garis merah ini, itu adalah GGL-nya. Jadi garis yang menembus satuan luas bidang yang pusatnya pada titik tersebut. Arahnya kan tegak lurus. Nah, kayak gini. Ini kan tegak lurus. Nah, jadi dia membentuk sudut 90 derajat. Itu adalah GGL. Jadi definisi medan listrik berdasarkan GGL itu ada 2. Besarnya medan listrik sebanding dengan kerapatan garis gaya bersatuan luas permukaan yang ditembus garis gaya. Terus yang kedua, arah medan listrik di suatu titik sama sejajar dengan garis singgung garis gaya pada titik tersebut. Jadi arah medan di sini itu adalah sejajar dengan garis singgung gaya. Nah, sejajar dengan garis ini loh maksudnya. Nah, kayak gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa GGL itu adalah jumlah garis gaya yang sebanding dengan muatan. Jadi kalau misalnya muatannya banyak, maka kan gayanya juga banyak. Kan kalian tahu kemarin E sama dengan F per I. Berarti kalau mau nyari F itu sama dengan P kali E. Nah, dari sini kan bisa terlihat kalau misalnya gaya itu sebanding dengan muatan atau garis gaya sebanding dengan muatan. Jadi kalau garis gayanya banyak, berarti itu muatannya juga banyak. Jadi semakin besar muatan yang dimiliki suatu partikel, maka semakin banyak garis gaya yang keluar atau masuk ke partikel tersebut. Itu untuk yang GGL. Kira-kira dari sini ada yang ditanyakan mungkin?